Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Suka Kucing. Kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari kamu nih teman-teman. Kadang-kadang ada yang nanyain seperti ini, "Bang, kok kucingnya gemuk-gemuk? Kasih makannya apa sih? Spill dong makanannya atau cara perawatannya." Nah, di video kali ini gue mau spill atau gue mau ngasih tahu ke kalian semua apa sih perawatan untuk kucing-kucing gue. Sebenarnya untuk kucing-kucing gue itu nih teman-teman nggak ada yang mewah-mewah banget ya. Cuman semuanya itu dilakukan dengan rutin. Mungkin kuncinya itu adalah rutin ya teman-teman. Jadi ya kucing itu kan tidak suka dengan sesuatu hal yang memang sering berubah-ubah gitu atau mengagetkan. Mereka itu tidak suka seperti itu sampai akhirnya pun yang gue lakukan ke kucing-kucing gue semuanya dilakukan itu rutin dan konsisten dengan menu-menu yang berbeda. Nah, untuk makanan yang sedang mereka makan adalah tempe, gue campur dengan wet food. Menu ini sering gue berikan ke kucing-kucing gue, ke semua kucing gue seminggu itu max 3 kali saja. Kenapa gue kasih tempe yang dicampur dengan makanan basah atau dicampur dengan ikan tongkol? Karena karakter kucing gue ini kalau makan full dry food selama 1 minggu itu pupnya akan menjadi lembek. Entah kenapa teman-teman, semua kucing gue seperti itu. Mungkin karena faktor kebiasaan. Nah, si tempe ini bisa banget untuk menyelamatkan saat pup kucing itu lembek dan juga mencret. Jadi kalau misalkan kamu yang full dry food tapi kucingnya itu sehat-sehat aja atau enggak mencret atau nafsu makannya masih tetap bagus, ya kamu tetap lanjutkan dengan metode yang kamu biasakan ke kucing kamu itu. Jadi jangan dirubah-rubah, karena kalau misalkan kamu setelah melihat video ini terus kamu coba untuk merubah dengan seperti hal yang gue lakukan, biasanya kalau nggak cocok ya akan terjadi sesuatu di kucing kamu ya. Jadi kebiasaan kucing itu tidak bisa disamakan antara satu kucing dengan kucing yang lainnya teman-teman. Jadi ini gue cuman spill aja. Kalau misalkan dengan cara gue yang gue lakukan ini cocok nih untuk teman-teman semua, kalau dicontoh ya silahkan. Tapi kalau misalkan enggak dan efeknya kurang bagus di kucing kamu, ya kamu harus kembali lagi ke metode kamu gimana caranya ngasih makan mereka supaya tetap gembul, supaya tetap sehat, dan juga supaya kucingnya itu terjaga atau terhindar dari yang namanya mencret. Karena kalau udah mencret teman-teman, biasanya berat badan kucing itu gampang sekali menyusut ya. Jadi kalau misalkan berat badan kucing kamu 4 kilo terus misalkan mencret selama 3 hari, itu bisa sangat cepat berkurang dari berat badan yang idealnya kucing kamu gitu. Jadi kalau misalkan gue ini untuk kasih tempe sama makanan basah dan tempe sama ikan tongkol itu seminggu 3 kali ya teman-teman. Nah, terus ada yang nanya juga, apakah dikasih makanan basah nih bang kucingnya? Ya, dikasih makanan basah juga. Makanan basah itu diselingin setelah makan tempe. Misalkan hari ini makan tempe yang dicampur makanan basah, nah besoknya gue kasih full yang makanan basah aja. Bukan full makanan basah itu 24 jam makanan basah, enggak ya. Maksudnya makanan selingannya itu yaitu makanan basah. Dan makanan pokoknya tetap dry food teman-teman. Terus kemudian yang berikutnya gue selalu menggunakan vitamin penambah nafsu makan, menjaga imunitas tubuh kucing, yaitu gue pakai NutriPlus Gel dan gue kasih sebiji jagung setiap hari ke mereka. Jadi NutriPlus Gel itu sangat-sangat membantu banget di kucing-kucing gue pada saat kucing gue sehat pun untuk menjaga atau memanage itu bagus banget. Dan pada saat kucing sakit, ketika dikasih NutriPlus Gel, perubahannya itu akan cepat pulih ya teman-teman dari sakitnya atau dari masa kritisnya. Jadi tergantung dari kita gimana caranya memanage supaya kucing itu dengan bantuan NutriPlus Gel yang sedang sakit kucingnya itu bisa cepat pulih gitu. Meskipun kondisinya sakitnya lumayan agak berat, itu NutriPlus Gel sangat-sangat membantu sih di kucing-kucing gue supaya kucing gue itu tetap bisa survive, tetap bisa bertahan meskipun hanya dengan makan NutriPlus Gel aja gitu pada saat mereka sakit. Nah, untuk menu makanan kucing gua berikutnya saat minggu itu biasanya kucing gua akan dikasih kepala ayam. Nah, kepala ayam ini sangat membantu untuk menjaga saat kucing itu bosan dengan makanan pokoknya seperti dry food ya. Jadi kucing kan hewan karnivora sejati, kalau misalkan dikasih daging itulah makanan memang seharusnya dia gitu. Tapi berhubung kalau misalkan kucing itu makannya yang ayam-ayaman terus atau daging-dagingan terus, mereka akan ketergantungan dan akan merepotkan kita sendiri kalau misalkan kita itu harus ditinggal pergi-pergian kucingnya gitu. Kalau kecanduan dan tidak bisa makan dry food, kita itu akan ya khawatir ya dengan mereka karena kita tidak bisa menyetok makanannya. Jadi untuk makanan basah, untuk kepala ayam itu gua kasihnya seminggu palingan 2 kali, itu udah max banget. Sekali kadang-kadangnya malah teman-teman.
Jadi untuk makanan kucing yang berpotensi kucingnya kecanduan seperti wet food dan juga kepala ayam, gue ngasihnya itu nggak pernah sering-sering, tapi dalam seminggu itu pasti mereka itu akan nemu makanan tersebut. Jadi untuk makanan yang bervariasi ini sangat berpengaruh penting di kucing untuk menjaga nafsu makannya supaya kucing tidak bosan dengan makanannya, tetapi ingat makanan-makanan yang gue sebutkan barusan, tempe, terus kepala ayam, terus juga makanan basah, itu gue tidak pernah ngasihnya terlalu banyak karena takutnya berpotensi kucing itu kecanduan dan tidak mau makan dry food teman-teman ya. Dry food itu sebenarnya juga daging-dagingan yang sudah diolah dari pabrik yang dicampur dengan aneka vitamin dan dibentuk seperti kibal. Kadang-kadang kita berpikir bahwa dry food itu makanan kucing yang biskuit yang sia-sia tanpa gizi ya teman-teman, tapi itu adalah makanan yang sudah diolah, yang sudah diawasi oleh pakar makanan hewan, dan itu akan sangat bagus ketika kita bisa memilih dan menentukan makanan kering mana yang memang untuk kucing yang sesuai dengan usia mereka. Jadi kalau misalkan kucing kamu kitten ya dikasih makanan keringnya yang kitten, kalau misalkan dewasa ya dikasih makanan kering yang dewasa, karena nutrisi di makanan kering itu kenapa dibikin kitten, kenapa dibikin dewasa, variasinya karena memang sudah memenuhi protein untuk kebutuhan kucing di usia kucing tersebut gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu punya kitten dikasih makanan keringnya makanan dewasa, tidak apa-apa sih, cuman kucing kamu pasti kekurangan protein dan sulit untuk mengejar berat badan ideal kucing kamu yang sesuai dengan usianya gitu teman-teman. Nah berikutnya yang tidak kalah penting yaitu pemberian obat cacing untuk kucing. Meskipun kucingnya tidak terlihat cacingan, tetapi obat cacing itu sangat perlu ya, parasit, supaya mereka itu bebas dari parasit. Dan kalau misalkan kucing kamu sudah bebas dari parasit, makanan apapun yang dimakan oleh kucing kamu itu nutrisinya akan benar-benar diserap sempurna oleh tubuh kucing kamu, dan akhirnya kucing kamu menjadi gemuk, sehat, dan juga kalau dikasih tempe tentunya akan terbantu terhindar dari yang namanya mencret teman-teman. Oke, see you next video, semoga bantu.